Bismillahirrahmanirrahim. Hayakum jami'an bitahiyatul Islam. Tahiyatu fiyya salam. Tahiyatun mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin thahirin wa imamil mursalin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma ba'du, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah di hari ini Allah pertemukan kita kembali di majelis barakah, majelis yang penuh rahmat, yang karena rahmatnya, hidayah dan taufiknya Allah mudahkan kita dalam bermajelis ilmu, dalam menerima pesan-pesan Rasulullah SAW yang melembutkan hati, menguatkan iman seseorang, mentasdiq ihsan seseorang. Dan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, jika dalam kehidupan ini kita butuh sesuatu apapun, realitasnya kita lebih butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala sesuatu. Seseorang ketika memiliki HP tentu ia membutuhkan signal internet ataupun signal untuk sekedar menyapa dengan menelepon, SMS, WhatsApp, Facebook dan seterusnya. Begitupun ketika seseorang dia memiliki kendaraan, maka dia membutuhkan komponen-komponen di dalamnya, bensin, kemudian oli dan seterusnya. Dan kita dalam kehidupan ini ketika membutuhkan hal seperti itu, kita di pedalaman dimanapun butuh signal internet, maka jauh kita lebih butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala sesuatu, dalam segala hal, dalam segala tindak tanduk dan perilaku kita. Karena jika kita tidak mengenal Allah dengan baik, tidak merasa fakhr butuh kepada Allah Ta'ala, maka kita mengira bahwasanya benda-benda mati yang Allah ciptakan untuk kita melalui tangan-tangan penemu ataupun langsung melalui alam, maka semuanya akan menimbulkan banyak kekecewaan, karena realitasnya kalau seandainya manusia tidak membutuhkan Allah, tidak memerlukan Allah, maka solusi cepat akan dilakukan. Semisal dilakukan oleh orang-orang Jepang dan Korea ketika mereka frustasi dengan masalah hidupnya, maka yang dilakukan adalah bunuh diri, harakiri dan seterusnya. Karena mereka merasa bahwa bunuh diri itu adalah solusi terakhir dan solusi yang menyelesaikan masalah. Padahal kita meyakini bahwasanya bunuh diri adalah menyelesaikan masalah dengan menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Tetapi ketika seseorang butuh kepada Allah Ta'ala di atas apapun itu, maka dia tidak akan pernah kecewa, dia tidak akan pernah melakukan hal perbuatan yang mungkar, bunuh diri dan seterusnya. Karena seperti permisalan tadi, ketika seseorang memiliki smartphone, maka tentu dia membutuhkan bukan hanya sekedar signal internet, tetapi signal yang baik tentunya, kemudian jaringan yang baik, kemudian listrik yang mencukupi supaya smartphone-nya tersebut benar-benar menjadi smartphone, benar-benar bisa digunakan dengan baik. Begitupun kita hidup di dunia ini dengan segala perangkat yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada kita semua, dari mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, akal yang bisa berpikir, hati yang bisa menimbang, kemudian fisik yang sempurna, Masya Allah, maka komponen tersebut tidak berarti apa-apa, melainkan kecuali kita memahami komponen paling inti, yaitu seseorang isti'anu billah, fakrulillah, seseorang sangat-sangat membutuhkan Allah di atas segala apapun. Jika kita sangat membutuhkan air untuk minum, sekedar untuk melepas dahaga, makanan untuk menguatkan tubuh, sekedar untuk tidak lapar, maka Allah jauh lebih kita butuhkan dibalik itu semua. Kita mungkin butuh terhadap harta, tetapi kita harus tanamkan kepada diri kita atas nama keimanan bahwa kita butuh Allah di atas segala apapun itu. Begitupun kita butuh saudara untuk menguatkan kita, maka jauh kita lebih butuh Allah dibanding saudara-saudara yang kita miliki. Begitupun kita memiliki kekuasaan, maka jauh kita membutuhkan Allah untuk menjalankan kekuasaan tersebut.
Nah, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini yang perlu harus kita clearkan di awal mula pembahasan hadis ini. Karena jauh daripada nanti pembahasannya, kita akan melihat banyak hal tentang bagaimana rasa butuh kepada Allah Ta'ala itu bukan hanya tentang kefahaman kita terhadap syariat itu sendiri, tetapi bagaimana kita memahami iman itu dengan baik, mengamalkan dalam kehidupan, dan mencoba untuk berusaha meningkatkan keimanan yang kita miliki. Oleh karena itu, rasa fakrulillah, rasa butuh kepada Allah Ta'ala itu harus kita hidupkan dalam setiap gerak-gerik kita. Karena seseorang ketika memahami dengan baik bahwa ia butuh Allah Ta'ala, maka ia tidak menjadikan apapun itu sebagai sandaran. Ya. Dia tidak menjadikan hartanya sebagai sandaran tanpa disadari syirik. Ya. Kemudian dia tidak menjadikan kepopuleran, persaudaraan dan segala macam sebagai sandaran utama, karena sandaran utamanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makhluk adalah orang yang Allah gerakkan melalui hati-hati mereka untuk menolongnya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita harus memahami dengan baik, kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah inti daripada seseorang kenapa giat ibadah, bukan hanya karena ia meminta satu perkara dunia atau sekian banyak perkara dunia, tapi memang karena ia butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tingkat yang paling rendah, meskipun ini tidak mengapa ya. Dalam bab pintu ma'rifatillah, pintu mengenal Allah Ta'ala, seseorang bisa mengenal Allah Ta'ala ketika al-masaib, ya, musibah-musibah itu muncul, ditimpakan kepada dirinya. Ketika dia sehat mungkin ibadah biasa saja, ya. Ketika ia lapang, ya, ibadah tidak sekhusyuk, tidak sebanyak ketika ia sakit. Tapi ketika sakit itu menimpa, ya, hadir pada dirinya, bahkan mungkin divonis tidak memiliki obat atau bahkan hidupnya tinggal sekian waktu, maka tentu orang yang ingin ma'rifatillah, ingin mengenal Allah Ta'ala, dalam pintu yang pertama adalah bagaimana ia giat ibadah, ia bersungguh-sungguh dalam ibadah karena al-masaib, karena musibah yang menimpa dirinya. Dan gerbang yang kedua, seseorang akan memiliki inti daripada inti ma'rifatillah, yaitu ketika seseorang merasa butuh Allah Ta'ala jauh daripada hajat-hajat yang ia lantunkan, daripada permohonan-permohonan yang ia berikan, yang ia haturkan kepada Allah Ta'ala, yang itu ia inginkan untuk diijabahi. Dan keinginan tersebut adalah manusiawi sebagai fitrah manusia. Ketika seseorang masih berdoa kepada Allah Ta'ala meminta sesuatu, maka itu baik. Dalam ilmu ma'rifatillah, gerbang yang kedua, ya, gerbang yang kedua bagaimana ia meminta perkara-perkara, misalnya disembuhkan dari penyakit yang ia menimpa, umur yang bertambah sedikit daripada vonis yang diberikan dokter, kemudian harta yang mungkin agak banyak sedikit dibanding sebelumnya, dan permohonan seperti itu adalah pintu kedua daripada ma'rifatillah. Dan pintu yang terakhir bagaimana seseorang al-faqr, seorang fakrulillah, merasa fakir dan butuh Allah Ta'ala, yang tidak menjadikan hajat duniawi untuk mendekati Allah Ta'ala. Ia tidak meminta ini dan itu kecuali bahwasanya Allah itu akan mendampinginya, akan selalu menyertainya di setiap gerak-gerik hidupnya. Dan inilah pintu terakhir dari ma'rifatillah, yang bagaimana ilmu tazkiyatun nufus itu membahas bab-bab ini. Dan bukanlah ma'rifatillah itu bagaimana meninggalkan ibadah Allah Ta'ala, sebaliknya ma'rifatillah adalah bagaimana mengenal Allah Ta'ala, kemudian bersungguh-sungguh al-jud, ya, bersungguh-sungguh dengan maksimal, dengan sangat maksimal untuk mengibadahi Allah Ta'ala. Dan ini tentu membantah beberapa kalangan sufi yang sesat, yang mereka mengklaim ketika seseorang masuk, ya, sudah masuk fase ma'rifatillah, maka dia tidak memerlukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah ta'ala dikutip oleh Imam Qushairi rahimahullah ta'ala dalam bukunya, bahwa beliau menghujat, mengkritik sufi-sufi yang sesat yang mengatakan, yang berpedoman bahwa ketika sampai kepada ma'rifatillah, maka seseorang tidak perlu sholat, nggak perlu zakat, nggak perlu haji, dan seterusnya. Tentu ini pemikiran yang sangat sesat. Justru sebaliknya, ketika seseorang mengenal Allah Ta'ala, yang menjadikan ibadah itu sebagai sarana untuk sarana merasa butuh kepada Allah Ta'ala, yang ia tidak memiliki hajat duniawi, dan inilah tingkat ma'rifatillah yang sangat tinggi, sebagaimana yang Rasulullah SAW contohkan, dan bagaimana ahlu sufah
golongan kelompok sufi yang pertama adalah kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, antum misalnya kalau masih single ya, tentu antum berpikiran bahwa membutuhkan pasangan untuk hidup dan berangan-angan bahwa ketika mendapatkan pasangan itu bahagia. Bisa jadi hal itu yang benar, bisa jadi hal yang salah, karena perfect-perfectnya orang gitu ya, sesempurna-sempurna pasangan, namanya dunia pasti ada kekurangan. Kita bukan hidup di surga yang semuanya serba perfect, serba sempurna, tapi sebaliknya kita hidup di dunia dengan segala kesempurnaan yang Allah bungkus dengan kekurangan sebagai fitrah, supaya manusia itu paham bahwa ia senantiasa butuh kepada Allah Ta'ala. Ketika kekecewaan itu melanda, kekecewaan itu datang, ia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu pun sebaliknya ketika sudah menikah, maka berangan-angan memiliki anak, terus anak dewasa, memiliki cucu dan seterusnya, kita mengira bahwa semuanya memiliki inti daripada kebahagiaan tersebut. Tapi pada akhirnya kita akan menyadari bahwa kebahagiaan hakiki yang disandari, yang dilandasi dengan keimanan itu adalah bagaimana ketika seseorang makin butuh kepada Allah Ta'ala, maka dia akan makin bahagia. Dan inilah kebahagiaan yang dikutip oleh Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Seseorang raja-raja, mereka ketika memiliki kekuasaan ya, kepopuleran, kemudian kekayaan dan seterusnya daripada pintu dunia, jika mereka mengetahui apa yang kami miliki, maka pasti mereka akan berperang satu sama lainnya. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebagai inti pembuka daripada hadis ini, kita butuh Allah. Kita butuh Allah, jauh membutuhkan dibanding apapun itu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Abbas ya, bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, ya Allah ridho kepada keduanya, yaitu Abdullah dan Abbas, pamannya Nabi radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas merupakan anak paman dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utama. Ya, para ulama banyak menggelari beliau seperti Al-Bahru, ya, lautan ilmu, ya, imam tafsir, pemimpin para ulama tafsir. Begitupun Ibn Abbas memiliki banyak keutamaan yang sangat luar biasa, yang sangat besar, yang dimana dari tangan-tangan dingin beliau lahirlah tabi'in yang utama, Mujahid, kemudian Mujahid, kemudian Sa'id bin Jubair, kemudian sahabat yang lainnya, yang dengan beliau, dari tangan beliau, sahabat ini banyak memiliki keutamaan dalam bab ilmu. Beliau banyak mengajarkan ilmu-ilmu yang tidak dimiliki oleh sahabat. Begitupun beliau mengambil ilmu-ilmu dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Ibnu Abbas dikenal sebagai seorang sahabat Nabi yang sangat luar biasa dalam kesungguhan ilmu. Dan inilah teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, nantinya akan terjadi nasihat Rasulullah SAW yang kalau kita lihat ini membutuhkan perlu penjabaran yang sangat luas. Bayangkan para ulama hadis itu menjelaskan bahwa hadis ini ketika diriwayatkan, umur sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Abbas ini yang meriwayatkan hadis ini berumur sekitar 6 atau 8 tahun. Ya, 6 atau 8 tahun. Dalam riwayat lain Al-Imam dalam Ibnu Ju'di fi Musnadihi, beliau mengatakan bahwasanya umur Ibnu Abbas adalah 11 tahun. Artinya usia SD. Usia yang bagi anak sekarang itu masih usia asik main game ya. Main game mungkin ke warnet, main PB, main ini itu dan seterusnya, FF ya. Main congkak dan seterusnya. Tetapi Abdullah bin Abbas mampu menyerap nasihat Rasulullah SAW yang itu standarnya ya, nasihat tersebut dipahami oleh kalangan dewasa, kalangan orang-orang yang berumur, itu usia kita, usia dewasa 40, 50 ya, tahun, yang harus memahami nasihat seperti ini. Tapi sebaliknya dalam usia yang masih muda, masih kecil, Abdullah bin Abbas dinasihati oleh Rasulullah SAW dengan nasihat yang kalau kita lihat sangat berat. Ini nasihat sangat berat banget nih.
yang tentunya kalau anak SD ketika dinasihati seperti ini, mereka pasti kalau bahasa orang sekarang meng-meng gitu ya, nggak paham, pusing itu kepalanya ya. Dan ini bukti bahwasanya sahabat Ridwanullahi alaihim ajmain itu sangat cerdas ya. Dan tidak mungkin sahabat itu cerdas kecuali gurunya sangat jenius. Maka kita harus memahami dengan iman kita, orang paling jenius itu bukan Albert Einstein ya, bukanlah Stephen Hawking. Manusia paling jenius itu adalah para nabi dan para rasul. Dan yang paling jenius, paling rasul di antara paling jenius, paling cerdas di antara nabi dan rasul itu adalah Nabi Ulul Azmi. Dan di antara para Ulul Azmi yang paling utama adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ya, karena nggak mungkin ketika bayangin antum cari anak SD sekarang, antum nasihatin nasihat yang sangat luar biasa dengan bab ini filsafat banget ya, filsafat banget, kemudian akidah banget ya, kemudian tazkiyatun nufus banget. Nah itu pasti pusing ya. Yang pasti kita anak SD itu bakal pusing ketika menerima pelajaran seperti ini. Nah, maka ini contoh kecil bagaimana sahabat itu sangat cerdas, sangat jenius, dan imannya sangat bersih. Ini yang terutama. Sehingga mereka menerima nasihat Nabi SAW. Ya. Mereka menjadikan hati mereka di depan jauh sebelum akal mereka, sehingga mereka mampu memahami sabda Rasulullah SAW dan ayat Al-Quran yang itu membutuhkan gaya bahasa atau tilik bahasa yang cukup dalam. Seseorang beralasan, ya iyalah Ibnu Abbas ini pintar ya, jadi imam tafsir, jadi al-bahr dan seterusnya karena dari kalangan elit gitu ya, darah biru, privilege kalau bahasa anak sekarang, keunggulan karena dia dapat keturunan gitu ya. Tentu ini tidak sepenuhnya benar teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jika seseorang diberi oleh Allah banyak kebesaran, banyak kemudahan ya, tentu itu keutamaan yang pertama yang harusnya ia manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang Allah berikan privilege yang lainnya tetapi tidak makin dekat kepada Allah taala, tapi ia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika seseorang memiliki banyak keutamaan ya, memiliki ayah ya, dari ayah yang itu merupakan pamannya Nabi, darah biru ya, kalangan elit, al-malak oleh bahasa Al-Quran, ia memanfaatkan dengan baik untuk makin mendekatkan diri Allah Ta'ala yang dikenal dalam istilah tasawuf dengan al-jud. Ia makin bersungguh-sungguh. Bahkan dalam sebuah riwayat yang masyhur, Ibnu Abbas menunggu salah seorang sahabat yang meriwayatkan satu hadis di depan pintu rumah beliau ya, berjam-jam ya, dari mulai ba'da subuh sampai menjelang duhur. Bahkan kalau kita lihat riwayat lain ya, dalam ba'da isya sampai subuhnya beliau menunggu di depan pintu sahabat Nabi itu untuk sekedar mendengar satu hadis daripada sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajmain. Dan ini contoh bagaimana kesungguhan Ibnu Abbas. Begitupun kalau kita lihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menangis sampai matanya buta, sampai kalau kita lihat di pipi beliau ya, mendekati kelopak mata itu ada aliran air mata yang seakan-akan seperti sungai. Jadi ada bekas goresan gitu, yang itu saking banyaknya air mata beliau tumpah setiap malamnya karena takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini contoh kecil. Ya, contoh kecil bagaimana ketika seseorang memiliki banyak keutamaan dalam bab duniawi, maka dia memanfaatkan keutamaan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya kita tidak memiliki keutamaan tersebut, maka yang perlu ditegaskan bukanlah bagaimana kita banyak beralasan. Ya, hanya beralasan Muhammad Al-Fatih, kita mungkin beralasan, kita nggak perlu beralasan Muhammad Al-Fatih itu kenapa bisa menaklukkan Konstantinopel. Wajar lah ya, bapaknya Murad II itu sultan ya. Kemudian Muhammad Al-Fatih juga sultan, pangeran Sesade bahasa kita, punya duit yang banyak, pasukan Janissary yang sangat luar biasa sehingga bisa menaklukkan Konstantinia. Salahuddin pun sama ya, kebetulan sih Allah menakdirkan bapaknya mantan gubernur Tikrit ya, pamannya panglima perang dan seterusnya. Bukan itu yang hendak kita carikan alasan, tapi orang beriman akan meniru pola pikir mereka, akan meniru cara iman mereka menyelesaikan masalah tersebut.
Karena realitasnya seandainya Muhammad Al-Fatih rahimahullah ta'ala tidak memaksimalkan privilege yang memiliki atas dasar keimanan, Konstantinia mungkin sampai sekarang tidak akan terbuka, dan mungkin akan terbuka setelah beliau wafat. Sebaliknya ketika Salahuddin tidak memanfaatkan privilege kemudian keimanan yang dimiliki dan pola pikir yang ia dapati untuk mengetengahkan solusi problematika umat, maka tentu Al-Aqsa waktu itu tidak akan terbebas, tidak akan terbebas. Dan ini harus kita tiru, pola pikir daripada orang-orang mulia yang memang Allah sengaja menjadikan orang-orang hebat itu adalah dari kalangan al-mala, kalangan elit. Karena biasanya kalau Allah menjadikan para orang-orang utama itu dari kalangan yang mohon maaf biasa saja, dalam banyak pelajaran Al-Quran kita lihat bahwasanya dakwah seperti itu sangat kurang-kurang efektif. Dan ini tentu memiliki hikmah tersendiri bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, salah satu nabi yang utama yang sangat luar biasa, nabi yang ulul azmi, nabi yang memiliki kesabaran yang sebagai batas manusia, berdakwah hampir 900 tahun, dan beliau bukan dari kalangan al-mala, kalangan darah biru, kalangan privilege. Dan bagaimana dakwah tersebut dengan segala dengan segala hikmahnya mental, gagal. Kalau bahasa kita hanya beberapa orang saja yang beriman. Maka Allah memberikan banyak hikmah di antara orang-orang darah biru itu, orang-orang yang memiliki keturunan yang baik, orang-orang yang memiliki privilege yang bagus, supaya mereka itu sadar manfaatkan karunia yang Allah berikan, maksimalkan yang Allah berikan, supaya apa? Supaya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita ketengahkan, kita sadarkan kepada orang-orang yang memiliki kelebihan seperti ini, supaya mereka sadar bahwasanya privilege yang Allah berikan kepada mereka tidak lain bukan untuk meraih kekuasaan, tetapi untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita jika kebetulan nggak diberikan keutamaan seperti ini, maka cukup untuk meniru cara pola pikir mereka, cara hati bagaimana mereka menyelesaikan masalah, azimah, keinginan kuat mereka dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tiru itunya, bukan untuk mencari alasan ini dan itu dan seterusnya. Maka kita bisa mengambil pelajaran penting daripada Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, Sayyidina Qutuz dan yang lainnya. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah taala, inilah yang harusnya kita hadirkan kepada diri kita, supaya kita sadar bahwasanya kita tidak kekurangan daripada superhero. Kita tidak membutuhkan superhero buatan yang itu tidak ada dalam kehidupan nyata, karena Islam sudah cukup memberikan banyak superhero. Salah satunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Anak kecil mana yang faham nasihat yang begitu sangat berat kecuali orang-orang yang Allah bukakan keimanan dan kecerdasan yang dimiliki. Anak kecil mana yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, yang dijuluki Imam Tafsir Al-Bahru, lautan ilmu, imamnya para ahli tafsir, kecuali ia memiliki keimanan yang sangat kuat dan kecerdasan yang sangat luar biasa. Dan tentunya ketika seorang anak kecil kebingungan untuk mencari profil, untuk mencari idola dan seterusnya, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma adalah opsi yang paling sangat luar biasa untuk menjadikan keteladanan. Karena kita sebagai orang manusia itu pada intinya akan sadar bahwa superhero yang dibuat oleh manusia yang itu hanya fiktif, akan sadar bahwasanya mereka itu tidak ada dan tidak bisa diambil pelajaran. Mau diambil pelajaran seperti apa? Mau terbang nggak bisa terbang, sudah pakai pesawat gitu ya. Apalagi pakai baju besi kayak Iron Man, nggak mungkin juga anti peluru gitu, anti rudal dan seterusnya. Berubah kayak Hulk ngamuk warna hijau gitu, jadi kolor hijau, nggak mungkin juga. Maka kita kembali kepada keimanan bahwa keteladanan yang Islam itu berikan, yang Islam itu tuliskan dalam tinta emasnya, sudah tercantum, sudah ada dalam generasi terbaik sebelum kita, salah satunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bahwa beliau meriwayatkan hadis ini, kuntu khalfan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, adalah aku pernah digonceng oleh Nabi SAW di belakang beliau. Para rawi mengatakan bahwasanya di bawah unta, di belakang unta Nabi SAW. Al-Baihaqi dalam isnadnya fi Syu'bil Iman, dia mengatakan bahwasanya ini contoh bagaimana kedekatan Nabi SAW dengan anak-anak Madinah atau anak-anak sahabat Nabi.
ya, anak-anak dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kedekatan seperti ini perlu kita maksimalkan dalam kehidupan ini, supaya dakwah itu memiliki estafet yang panjang, nafas yang cukup panjang, sehingga tidak terhenti dakwah itu kepada diri kita sendiri. Ya. Ini penting teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, karena memang iman itu nggak bisa diwarisi, tetapi iman itu bisa dipelajari, bisa diraih dengan aljud, dengan kesungguhan, dimulai dari diri kita, mengajarkan kepada generasi setelah kita. Ya, maka kedekatan seperti ini harus kita bangun, bukan hanya ketika mendekati masa kampanye. Ya. Kalau antum orang-orang lihat itu orang-orang mereka ya baru dekat dengan konstituen ketika dekat-dekat kampanye gitu. Ini bahaya. Makanya kedekatan ini perlu kita bangun, bukan hanya karena modus yang ingin kita dapatkan, tapi memang karena kita butuh estafet dakwah untuk melanjutkan dakwah ini ke depannya. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW paham bahwa Abdullah bin Abbas ya merupakan sahabat yang sangat luar biasa ini, ya, dan memiliki kedekatan dengan Nabi SAW, itu siap ya untuk melanjutkan dakwah Rasulullah SAW. Dan kita pun harus membangun generasi ini, ya, bukan karena kita ada maunya, enggak. Keinginan duniawi itu kecil, ya, enggak seberapa, hanya untuk sekedar ngajar, dapat gaji dan seterusnya, itu enggak seberapa, akan habis jadi kotoran dan seterusnya. Tapi kedekatan harus kita bangun supaya kekuatan Islam ini lintas generasi, ya, mampu bernafas panjang jauh ke depannya gitu. Ya, jauh ke depannya. Karena kita harus sadar umur kita terbatas, dan segala energi yang kita keluarkan juga sulit untuk maksimal dalam kondisi saat ini. Segala keterbatasan, ya, segala hal yang menyangkut kekurangan yang kita miliki itu mungkin nggak mampu kita maksimalkan, tetapi bisa jadi dimaksimalkan oleh generasi setelah kita. Ya, makanya membangun kedekatan dengan generasi setelahnya, ya, generasi kita yang muda-muda ini itu sangat penting. Ya, jangan terus-terusan masjid itu diurus oleh orang-orang tua, pensiunan lagi, pensiunan karyawan perusahaan, itu pola pikirnya sudah bludrek. Mereka sudah tanam mindset, sudah terbangun pikiran ala perusahaan. Maka perusahaan itu tentu ingin mendapatkan profit, ya, profit bahasa kita, keuntungan. Jika ia diamanahi oleh orang jadi takmir, ketua takmir apapun itu, mengurusi masjid, maka paling tidak sadar atau nggak sadar dia akan menjadikan masjid itu sebagai profit, keuntungan. Masjid ini harus punya saldo, harus ini dan seterusnya, karena itu sudah pola pikir yang terbangun. Maka serahkan masjid itu kepada anak muda sebagian yang mereka memiliki iman yang bagus, ya, kekuatan yang sangat luar biasa untuk membangun rumahnya Allah Ta'ala. Masya Allah, rumahnya Allah Ta'ala diurus oleh karyawan perusahaan, pensiunan perusahaan yang mereka terbiasa diajari oleh atasannya di bawah tekanan. Sedangkan rumah Allah itu bukanlah perusahaan. Rumah Allah itu bukan tentang profit, bagaimana mendapatkan keuntungan. Maka libatkan orang muda yang lurus, yang hanif, yang benar dalam mengelola masjidnya Allah Ta'ala. Begitu teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, salah satunya pola pikir yang harus kita ambil daripada Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan hanya tentang zahirnya saja, khilaf, bukan hanya tentang kufurnya saja. Salahuddin Al-Ayyubi kan diklaim sebagai seorang sultan yang ulama yang pertama kali mengadakan Maulidun Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya tentang cover bagaimana pengadaan Maulid Nabi itu, tetapi bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi itu memaksimalkan dari Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sarana ta'lim, ya, pelajaran. Ini kita berada di bulan Maulid, dan sebagaimana saya sampaikan tadi, sebelum kita mengadakan Maulid, maka pelajari bagaimana para ulama itu kenapa sih membolehkan Maulid, kenapa memasukkan Maulid Nabi kepada masalah bid'ah atau hasanah, bid'ah yang baik, bukan bid'ah yang buruk, karena isinya ada taklim, isinya ada kebaikan, isinya ada sedekah, isinya ada cara untuk mengenal Rasul, cara untuk mengenal perjuangan Nabi SAW. Tapi sebaliknya, kalau Maulid Nabi itu isinya maksiat, joget-joget nggak penting, lomba yang nggak perlu, kemudian bahkan ceramah yang nggak didengerin kecuali yang lucu-lucu. Bahkan orang ketika
habis dengerin maulid Nabi, ya maulidan Nabi, cuman intinya dapat besek sama ngikutin lelucon atau banyulan para penceramah, ini demi Allah jauh daripada bid'ah hasanah, perkara yang baik yang digariskan oleh para ulama. Sebagaimana kecaman Ibnu Hajar radhiyallahu ta'ala anhu, kecaman Hasyim Asy'ari, kecaman Ibnu Nawawi rahimahullah dan yang lainnya tentang bagaimana orang yang mengadakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi isinya sia-sia. Ya, isinya bukan ta'lim, isinya bukan kebaikan. Ini harus kita clearkan, ya. Dan teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, kita kembali kepada hadis Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Contoh kedekatan Nabi dengan generasi setelah beliau. Yauman, pada suatu hari. Para ulama mengatakan yauman itu di pagi hari. Sebagian lain mengatakan sore hari menjelang maghrib. Tetapi pendapat yang insya Allah kuat adalah pagi hari. Pagi hari merupakan kondisi bagaimana seseorang membangun kedekatan dengan orang-orang kaum muslimin. Generasi muda itu pagi hari. Tapi kenyataannya sekarang terbalik, generasi muda itu adanya malam hari. Mereka seperti Batman, gitu ya. Malam hari begadang, pagi hari tidur, gitu. Ini contoh bagaimana kualitas kecerdasan dan iman itu berkurang ketika seseorang menukar daripada fitrah yang Allah berikan. Allah jadikan waja'alnakum laila libasa, malam sebagai pakaian, ya, untuk istirahat, wan nahara ma'asya, dan siang sebagai atau pagi sebagai tempat untuk berkelana, ya, kemana-mana, tapi terbalik. Ibnu Abbas ketika digonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di pagi hari menjelang siang. Ya, faqal, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, wahai anak, ya, wahai bocah bahasa kita. Ini menunjukkan seperti yang telah kami jelaskan di awal bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masih berusia kecil, berusia muda, ya. Kata Imam Baihaqi rahimahullah dalam Syu'abul Iman, masih usia 11 tahun. Atau 12 tahun usia SD, usia berapa? Kelas 5 atau kelas 4 SD. Ya, insyaallah. Ya gulam, wahai bocah, inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajarkan kepada engkau sebuah nasihat, sebuah kalimat, beberapa kata-kata yang itu sangat bermanfaat bagi engkau. Ini nasihat sangat berat nih. Apa kata Rasulullah SAW? Ihfadillah yahfaduk. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Wabihi ilaikal, berkata Imam Nawawi rahimahullah, ay ihfadhi awamirihi wamtathlihi wantahi an-nawahihi wa yahfadhuka fi taqallubuka wa fi dunyaka wa akhirataka. Wa qala ta'ala, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa ma yahsulu li 'abdi minal bala'i wal masa'ib bisababi tudayyi'u awamirillahi ta'ala. Ya, berkata Ibnu Nawawi rahimahullah, makna ihfadillah yahfadhuk adalah ihfadh awamirihi, ya, menjaga perintahnya, segala perintah Allah Ta'ala, kemudian meninggalkan semua larangan Allah Ta'ala. Dan makna daripada ihfadillah adalah bagaimana menjaga dalam proses untuk menjauhi segala larangan Allah Ta'ala dan proses dalam menaati larangan Allah, proses dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi dunyaka wa akhiratuka, dan dalam perkara dunia dan dalam perkara akhirat engkau menjaga Allah, menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, man 'amila shalihan, barang siapa beramal amal soleh, min dzakarin, dari kalangan laki-laki, au untha, dari kalangan perempuan, wa huwa mu'min, dia adalah orang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan Allah berikan hayah, ya, kehidupan thayyibah, kehidupan yang baik, bukan hanya tentang apa yang nampak tetapi apa yang tidak nampak. Wa ma yahsulu lil 'abdi minal bala'i wal masa'ib, dan tidaklah seorang hamba itu mendapatkan musibah, mendapatkan bala, bisababin tadji'i awamirillahi ta'ala, karena sebab dia susah atau malas dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ketika seseorang sulit, ya, sulit dalam kehidupan, kemudian sulit dalam ini dan seterusnya,
Bisa jadi perkara tersebut karena bukan hal lain, tetapi karena dia tidak mencoba untuk menaati Allah dan tidak mencoba untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Ya. Jagalah Allah, maka Allah akan memberikan tujah, ya. Memberikan jalan keluar setiap dari perkara yang sulit bagi engkau. Setiap perkara itu, apapun yang sulit, tidak ada yang mustahil. La taqul mustahil alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. La taqul mustahil alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Jangan katakan mustahil, karena Allah itu atas segala sesuatu ala kulli syai'in qadir, ya. Maha berkehendak, maha berkuasa atas segala sesuatu, dan tidak ada yang mustahil ketika masalah sebesar apapun itu datang. Ketika kita datang kepada Allah sebesar apapun masalah, maka Allah akan memberikan solusi yang lebih besar. Ketika kita mengira bahwa masalah kita sebesar gunung, maka Allah akan datang memberikan solusi, ya, sebesar bumi atau sebesar langit. Jika seseorang, ya, datang kepada Allah dengan masalah yang sangat sulit, maka Allah akan memberikan solusi yang mudah, yang kesulitan tersebut akan lenyap dengan izinnya Allah Ta'ala, ya. Tajidhu tujahaka, ya. Tajidhu tujahaka adalah makna di mana ketika orang beriman itu berkeyakinan bahwasanya Allah itu akan menyelesaikan masalahnya. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, wa bi ilaiqal, berkata Imam Nawawi Ta'ala, tajidhu tujahaka, tajidhu tujahaka annahu ma'aniyan iftahul kulla khairin, bahwa maksud dari makna tajidhu tujahaka adalah bagaimana Allah Ta'ala itu membuka kebaikan dan mengenalkan Allah Ta'ala di hadapan hamba-hamba yang lain. Artinya pembuka kebaikan. Pembuka kebaikan itu adalah bagaimana kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga syariatnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membuka pintu tersebut. Ya. Begitupun ketika tujuan kita itu adalah Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan jalan tujuan kita sebagai sarana untuk mengenal Allah Ta'ala lebih dalam, ya, mengenal Allah Ta'ala lebih dalam. Kita misalnya sebagai orang yang jurusan otomotif, ya, maka tentu kita akan mengenal mesin-mesin tertentu, dan ketika mesin tersebut dibongkar, kemudian ditelisik dengan ilmu-ilmunya, ya, ilmu ini, itu, dan seterusnya, tentunya ilmu tersebut akan bertambah dengan adanya misalnya komponen pendukung, ya, yang faktor-faktor bikin cepat, ya, kendaraan, faktor-faktor bikin lambat, dan seterusnya. Maka itulah maksudnya ketika seseorang menjaga syariat haknya Allah Ta'ala, ya, meninggalkan larangan, mengerjakan perintah, maka Allah jadikan seseorang hamba itu makin mengenal Allah Ta'ala, ya, makin mengenal Allah Ta'ala. Idza sa'alta fas'alillah, kata Rasulullah SAW. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah Ta'ala, ya. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau butuh kepada Allah Ta'ala, ya, maka butuhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah seperti Quran surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita meminta, kepada Allah kita menyembah, dan kepada Allah kita bersandar, kita memohon, kita meminta. Semua permasalahan yang itu remeh ataupun besar, dalam permasalahan besar sekalipun seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita memiliki masalah yang cukup besar, masalah yang cukup berat, maka sebelum segala sesuatu, mintakan kepada Allah Ta'ala, ya. Punya ini, punya itu, masalah ini itu, maka sandaran Allah Ta'ala itu merupakan sandaran yang paling kuat yang tidak akan roboh, ya. Wa'lam, maka ketahui wahai Ibnu Abbas, annal ummata, sesungguhnya seluruh umat, lawajtama'at, yang mereka berkumpul, bersepakat terhadap satu perkara, ala yang fa'uka bisyai'in, untuk memberikan engkau manfaat sesuatu sedikit pun, ya, suatu apapun itu, lam yang fa'uka, tidak akan memberikan manfaat mereka, yaitu manusia yang berkumpul tadi, yang sudah bersepakat, illa bisyai'in, kecuali sesuatu qad katabahu Allahu laka, yang Allah telah menetapkan untuk engkau.
Ya, ini jadi contoh kecil bagaimana kita memahami takdir, qadanya dan qudrahnya Allah itu dengan baik. Ya. Allah itu jika berkehendak, idza arada ayyakulla bisyai'in ayyakul hukum fayakun. Ya, ketika Allah menginginkan sesuatu, maka kun fayakun, Allah akan berkata jadi maka jadilah. Jika tidak terjadi maka tidak akan terjadi. Dalam ilmu akidah Asy'ari kita mengenal tarkul likulli mumkinin ka fi'lihi aw tarkuhu. Ya. Tarkun likulli mumkinin, dia akan memberikan menyegerakan sesuatu, menciptakan sesuatu, menjadikan sesuatu, aw tarkuhu, ya, atau ia meninggalkan, atau ia tidak menakdirkan. Nah, jadi ketika seseorang berkeyakinan dengan qada yang bagus, ya, takdirnya Allah Ta'ala dipahami dengan baik, dia akan ridha menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meskipun semua manusia itu bersepakat terhadap satu hal untuk memberikan manfaat, maka tidak akan sampai manfaat tersebut kecuali Allah menakdirkan manfaat tersebut. Wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in, dan mereka ketika bersepakat, ya, berkumpul untuk bersepakat terhadap segala sesuatu, ya, terhadap sesuatu yang untuk ayyadurruk, untuk memudaratkan engkau, membahayakan engkau, wahai anak kecil, wahai anak muda, lam yadurruka illa bi syai'in, tidak akan mampu mudarat yang mereka sepakati tersebut sampai kepada dirimu, ya, illa bi syai'in, kecuali sesuatu itu, ya, qad katabahu Allahu 'alaika, memang sudah Allah tetapkan takdirnya untukmu. Ya, jadi ketika itu kita harus memahami bahwasanya kata Imam Nawawi rahimahullah taala, ya, wa bi ilaikal, beliau berkata bahwa maksud dari ayat ini Allah yakhafu illa bi qudratillahi taala. Seseorang ketika memahami hadis ini tidak akan takut kecuali apa? Kecuali takdir tersebut telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuknya. Ya, Masya Allah. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Dalam riwayat lain, rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Telah diangkat pena itu, yaitu pena untuk menulis takdir, wa juffatil suhuf, dan suhuf atau lauhil mahfuz sudah kering, artinya semua ketetapan Allah Ta'ala itu sudah selesai, ya, sudah selesai, dan kita sebagai makhluk itu tinggal menjalani takdir, ya, tinggal menjalani takdir dengan usaha, karena usaha itu bagian daripada ikhtiar, ya, daripada takdir itu sendiri. Ketika seseorang berusaha dengan maksimal, ya, apa usahanya, kemudian dirinya dalam mendapati sesuatu, ketika ia tidak mendapati sesuatu tersebut, maka itulah bagian dari takdir Allah Ta'ala. Dan usaha merupakan bagian keharusan seorang mukmin untuk menggapai takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala, wa qala hadis hasan sahih, ini hadis hasan sahih. Wa fi riwayat ghairi Tirmidzi, dalam riwayat selain Tirmidzi, ihfadillah tajidhu amamak, ya. Wa bi ilaikal tajidhu tajahaka, ay amamak adalah bagaimana ta'araf ilallahi firraha ya'rifuka fi syiddah. Wa qadna sallallahu ta'ala fi kitabihi anna amala as-saliha yanfa'u inda syiddah wa yunji fa'iluhu wa anna amal al-masaib yudhi bi masaibihi ila syiddati aw khairihi bi ta'abi ulumihi. Berkata Imam Nawawi rahimahullah taala bahwasanya ketika maksud daripada ihfadillah tajidhu amamaka adalah hadis setelahnya, bagaimana ketika seseorang menjaga syariatnya Allah Subhanahu wa taala, itu akan manfaat bukan hanya ketika masa sulitnya, tapi masa mudahnya pun, masa ketika dia jauh atau ditimpa dalam kesulitan, itulah masa bagaimana Allah itu amamak, ya, di depannya, seakan-akan Allah itu di depan kita. Ketika seseorang misalnya di depan kita, maksudnya itu dalam pengawasan Allah Ta'ala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kecil bagaimana, udah kamu jangan usah khawatir, aku di depan kamu. Yang ngomong itu misalnya Pak Jenderal, Pak Gubernur, ya, Pak Presiden, dan seterusnya, maka kita merasa dilindungi, gitu ya, merasa diawasi, merasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka makna
amamak itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bukanlah Allah terus di depan kita secara zahirnya, tapi maknanya lah bagaimana Allah mengawasi hambanya kalau seseorang menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifuka fi syiddah, ya. Kenallah Allah ketika masa lapang, raha, ketika masa santai, ketika masa bagaimana kita lagi sehat, ya, kemudian lagi banyak duit, lagi lapang dan seterusnya. Kenal Allah, ya. Ketahui syariatnya, ya. Kenali sunnah Nabi SAW, maka ya'rifuka fi syiddah, maka Allah akan menjemputmu, ya, mengenalmu, menjagamu ketika fi syiddah, dalam masalah, dalam keadaan sulit. Wa bi ilaikon, berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa ma'rifatillah annahu haja aqbul yas'aluha jurrat ada an Allah Subhanahu wa taala yajurruha ala aidi khalqahu kal hajat al muta'alliqah bi ashabil harf. Ketika maksud daripada mengenal Allah taala itu, ya, dalam masalah keadaan luang, keadaan lapang, yaitu ketika seorang seakan-akan hajat akhirat itu adalah hajat inti. Hajat inti artinya hajat inti itu bagaimana ibadah saja, dia tentang target akhir, yaitu target bagaimana untuk mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Dan makna roha juga maknanya ketika seseorang meminta kepada Allah Ta'ala, ya, memohon kepada Allah Ta'ala, permohonan tersebut seakan-akan permohonan yang bahasa kita kayak nggak sungguh-sungguh, ar-raha. Tetapi dia tetap berusaha untuk mengenal Allah Ta'ala, karena jangan sampai nafsu duniawi itu mengendali dirinya. Contohlah, kita kalau lapang, doanya cepat-cepat, ya kan? Ya Allah, aku minta kayak kemarin, amin. Udah selesai. Karena apa? Karena ar-raha, karena masa lapang. Tapi orang-orang seperti ini, ta'arruf ilallah, mereka mengenal ma'rifatillah, mengenal Allah Ta'ala dalam masa lapang, sehat, nggak sakit tentunya, ya, lagi luang, kemudian lagi banyak duit, lagi jaya-jayanya, seterusnya, ya. Tentu hal seperti ini seseorang bisa melupakan Allah Ta'ala. Masa lapang, bisa untuk maksiat, bisa untuk menghambur-hamburkan, menghabiskan waktu dan seterusnya, tapi digunakan oleh dia, ya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa'alam anna ma akhtu'aka lam yakun yusibaka, ya. Wa'alam an akhtu'aka lam yusibaka, sesungguhnya apa yang memang sudah tidak dituliskan oleh engkau tidak akan menimpa dirimu. Jadi apa yang tidak Allah tulis tidak mungkin akan menimpa diri kita. Wa ma asabaka lam yakun yukhti'aka, sedangkan apa yang sudah dimusibahkan, ditetapkan oleh dirimu tidak akan pernah meleset, ya. Nggak akan pernah meleset. Nggak mungkin Allah itu meleset ketika takdir itu sudah digariskan kepada kita. Wa alam anna nasra ma'as sabri, ya, sesungguhnya pertolongan itu setelah sabar. Jadi inti daripada pertolongan Allah Ta'ala itu as-sabr, ya. Wasta'inu bis sabri was shalah, kata Allah Ta'ala, memintalah pertolongan kepada Allah ketika sabar, dengan cara apa? Sabar dan salat. Wa bi ilal qol, Imam Nawawi mengutip, wa alam anna nasra ma'as sabri qol, ya, la tatamannaw liqa al-adu was'alullaha al-afiyah wa idza laqaitumuhum fasbiru wa la tafirru fa innallaha ma'as sabirin kadzalika sabr 'ala al-adha fi mautin yuqibuhu an-nasr. Ya, dikatakan bahwa ma'lam pertolongan itu bersama kesabaran adalah ketika seseorang, ya, bertemu musuhnya dalam peperangan, dalam jihad, maka tidak perlu, ya, untuk menyerah kepada musuh, dan sebaliknya meminta pertolongan kepada Allah untuk Allah tolong dengan cara apa? Dengan cara sabar, ya. Maka strategi perang yang jitu itu adalah sabar. Mana paling sabar dia akan menang,
Begitupun kadzalik kata Imam Nawawi rahimahullah taala, as-sabru, sabar itu ketika dalam segala hal, gangguan, musibah yang kita dapati, ujian yang berat, kemudian perkara-perkara yang sulit, sesungguhnya ketika seseorang bersabar, maka Allah akan siapkan solusinya. Maka teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala itu ketika menyuruh kita ada masalah besar, Allah nggak nyuruh untuk menyelesaikan masalah tersebut, enggak. Ya, maka problematika umat ya kontemporer, problematika kita kontemporer dan seterusnya, Allah nggak menyuruh kita untuk memberikan cek. Allah tidak menyuruh kita untuk memberikan atau mencarikan solusi, tetapi Allah apa yang menyuruh kita? Sabar sama sholat. Maka Allah kasih jalan. Ya, maka ketika kita dengan usaha akal kita sudah maksimal nih untuk mencari solusi dengan tidak melupakan sholat tadi, tetap seseorang harus untuk senantiasa bersabar, karena an-nasru itu kata Imam Ghazali rahimahullah taala, an-nasru huwa diya'u as-sabru adiya'un nasr. Sabar itu cahaya daripada pertolongan, dan pertolongan itu as-sa'adah, pertolongan itu bagaimana Allah itu membahagiakan hambanya. Dan jika seseorang sabar ketika dalam keadaan sempit ataupun lapang, bagaimana ketika Allah Ta'ala memberikan banyak kejutan kepada hamba-hambanya dari arah-arah yang tidak kita sangka, seseorang dengan usaha berat, kemudian dengan segala maksimal usaha yang ia miliki, ternyata solusinya kecil, masalahnya besar, ternyata solusinya sepele. Wa anna ma'al usri yusra, sesungguhnya setelah al-usr, setelah kesulitan itu al-yusra, ya, banyak kemudahan. Ya, Quran kita hafal ini, tetapi maknanya masya Allah, ya, sering kita lupakan, sering nggak kita pahami dengan baik, karena al-usr itu ma'rifah. Ma'rifah itu apa sih? Ma'rifah itu ketika dalam